Eh, yang harga yang di pasar internasional itu yang kita lihat kan harga minyak mentah ya Mbak ya. Ya, betul sekali Pak Wawan. Lalu kira-kira nanti seperti apa pengaruhnya untuk penurunan harga minyak di dalam negeri? Masuk ke kilang, dia jadi yang namanya bensin premium, Pertamax, Pertalite, ada juga solar, ada Pertadex, ada juga Aftur dan sebagainya. Nah, di konsumsi kita, harga-harga itu ada yang sesuai dengan harga pasar, misalnya dengan harga Aftur, tetapi ada juga harga yang ditentukan oleh pemerintah dan juga termasuk yang selama ini sering disubsidi seperti bensin premium dan juga solar. Nah, perubahan harga minyak mentah internasional tidak serta-merta berubah ke harga BBM-nya. Nah, tapi karena harga minyak mentahnya turun, kita juga mengharapkan bahwa harga BBM di pasar internasional, misalnya di plat Singapura, itu juga akan turun. Tapi biasanya turunnya itu ada lag-nya, jadi nggak sama one on one begitu. Nah, pada saat harga internasional turun, dia ada pada level berapa, nanti kita bisa bandingkan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk harga, khususnya untuk premium solar. Nah, untuk saat ini harga itu kan belum disesuaikan, jadi kita masih lihat, tapi artinya kalau misalnya ada harga subsidi, mau tidak mau subsidi itu akan jauh lebih rendah atau mungkin tidak ada sama sekali. Artinya ini tidak serta-merta akan langsung turun begitu Pak. Tapi kalau kita lihat ini kan memang karena ada pertikaian antara Arab Saudi dan juga Rusia begitu. Kira-kira ini mungkin tidak Pak akan menurunkan harga minyak global lagi hingga ke level $20 per barel misalnya? Sangat mungkin, sebenarnya kan secara fundamental harga ini kan ditentukan oleh supply demand. Kita tahu benar bahwa pelemahan ekonomi dunia ini diperparah dengan adanya coronavirus. Dengan adanya coronavirus ini, otomatis demand semakin terpuruk. Dengan konteks seperti itu, sementara supply-nya tidak dibatasi, biasanya yang melakukan OPEC. OPEC hanya mau melakukan pembatasan jika didukung oleh produsen-produsen utama dunia lainnya seperti misalnya Rusia. Selama ini sudah 3 tahun mereka melakukan kolaborasi, pada saat harga minyak turun mereka memotong produksi dan cukup berhasil menahan penurunan dan bahkan menaikkan kembali harga. Nah, pada tanggal 6 kemarin tidak terjadi kesepakatan karena memang pihak Rusia selalu menyampaikan kita nggak tahu nih seberapa jauh demand turunnya, apakah penurunan atau pemotongan sebesar 1,5 juta barel per hari itu cukup untuk menahan. Jadi Rusianya ada agak enggan, Saudinya udah keburu marah, ya udah kalau begitu kita bebasin aja. Jadi sejak tanggal 1 April nanti sebenarnya tidak ada lagi pembatasan. Yang kuota yang dibatasi itu akan berakhir di tanggal 30 Maret ini, Mbak. Nah, kalau tanggal 1 April ini tidak ada kesepakatan baru dan itu menjadi dinaikkan semua supply padahal demand-nya turun, otomatis harga turun akan sangat terbuka. Baik, ya Pak Wawan, ini kan harga minyak sudah turun sekali begitu. Bagaimana kira-kira pemerintah Indonesia harus menyikapi ini dan mengantisipasi terutama emiten-emiten minyak di dalam negeri begitu. Karena terakhir kali juga Pertamina mengatakan hanya bisa sampai batas $25 per barel. Ini suatu fenomena yang bukan pertama kali terjadi, sebelum-sebelumnya juga terjadi. Tahun 98 harga minyak pernah sampai $10. Dan itu juga karena ada sidang OPEC di Jakarta waktu itu yang membuat harga turun drastis begitu ya. Sekarang juga turun drastis. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak pernah dialami. Ini pernah dialami dan tentunya akan terjadi berbagai koreksi lah. Jadi misalnya kalau misalnya harga itu masih bisa mengcover operating cost, ya biasanya produksi masih jalan, Mbak. Tapi kalau misalnya harga itu sudah tidak bisa mengcover production cost, operating cost, mau tidak mau dia harus
berapa lama bertahannya. Memang kan tidak bisa langsung diputus demikian kan, nggak bisa langsung kerannya ditutup dan sebagainya. Jadi dia harus melakukan semacam penyesuaian. Penyesuaian ini ya berlangsung beberapa hari dan kalau memang keputusannya harus menutup, mereka harus menutup dengan kondisi supaya pada suatu saat nanti harga naik lagi, kerannya bisa lagi dibuka. Tidak semudah itu secara teknis,